Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Rizky Muwajadi. Kali ini gue bikin video sendiri karena ini pengalaman gue pribadi dengan temen gue undang buat kesini tapi nggak bisa ya karena nggak mau dipublis katanya ininya orangnya. Tapi gue minta izin untuk menceritakan pengalaman ini, diizinin kayak gitu. Mungkin kalau nanti orang yang lihat juga boleh bisa komen. Nah, teman-teman, ini pengalaman gua waktu gua semester 3 di UIN ya, Ciputat. Saat itu yang bersangkutan ini semester 1. Jadi gue semester 3, dia semester 1, kita sama-sama dari Bekasi. Nah, apa aja sih ceritanya? Gue mau ceritain tentang apa sih? Simak di Kismis. Kisah mistis. Nah teman-teman, jadi waktu itu gue lupa tepatnya hari apa. Yang jelas gue inget saat itu sekitar jam setengah 6 lah. Jam setengah 6, katakan namanya Mawar ya, temen gue ini cewek. Dia itu nge-WA gue karena kita sama-sama dari Bekasi, biasa manggil abang empok lah. Bang, cepetan ke kosan katanya. Cepetan, dia udah dekat. Lah gue kan bingung, tiba-tiba dia nge-WA gue kayak gitu. Gue bilang, apaan sih gitu? Apaan yang udah dekat kata gue. Gue gak ngerti saat itu. Cepetan bang, cepetan. Tapi gue gak gubris ya. Dan dia nelpon, dia sambil nangis-nangis gitu. Bang cepetan, katanya dia udah deket gitu. Dia ngeliatin terus. Ya tapi saat itu gue risih gitu karena ini orang kenapa sih kata gue. Karena gue gak biasa dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah saat itu beberapa menit kemudian temennya yang nelpon. Halo bang, cepetan, Mawar udah kemasukan. Sontak gue kaget tuh. Hah, kemasukan? Buru-buru gue tuh ke kosannya. Saat itu emang kosan gue sama dia gak begitu jauh ya, sekitar beberapa menit. Gue sampai dan bener aja pas gue sampai ke kosannya dia udah nangis gerung-gerung. Dan gue sampai lagi ditangani lah tuh sama temen-temennya. Ada sekitar berapa orang waktu 5 orang lah. Ada yang megangin, ada yang bacain ayat-ayat suci Al-Quran ya. Dan dia sambil nangis dan sebagainya. Pas gue nyampe dia bilang, Kak Iki itu katanya orangnya di depan pintu lah. Gue celingak-celinguk kan di depan pintu lah, nggak ada apa-apa kayak gitu. Singkat cerita teman-teman, ya udah ayo kita bawa, jangan di sini itu, kita pindah. Emang si Mawar ini juga minta pindah katanya, Kak Iki pindah katanya, nggak mau di sini. Akhirnya gue itu berenam ya, gotong. Mawar ini teman-teman, gue kan orangnya kecil nih ya. Mawar ini lebih kecil dari gue jauh, sekitar sepundak gue lah. Tapi pas gue gotong berenam itu kita kewalahan, bener-bener kewalahan karena berat banget. Pas sampai ruang tengah, si Mawar langsung pingsan. Dan di saat itu kita coba nyadarin kan bareng-bareng, dan pas sadar dia minta, Kak Iki ayo kita pindah katanya, jangan di sini. Akhirnya gue bawa lah tuh ke kosan gue. Dia juga temennya ikut 2 orang. Jadi total dia bertiga, gue sendiri. Gue bawa lah tuh jalan kaki ya, karena emang nggak terlalu jauh kosannya. Di kosan gue juga ada temen gue 2 orang, ada namanya Ulum, ada namanya Diki ya. Nah ini temennya dia namanya siapa ya? Gue lupa lah tuh ya. Iil, satu lagi siapa nih, gue lupa nih satu lagi namanya. Nah pas sampai kosan gue teman-teman, itu sudah azan maghrib. Pas banget azan maghrib sampai di kosan gue. Pas sampai depan pintu kosan gue langsung masuk toh, namanya udah sampai, gue langsung masuk. Tiba-tiba
dia bilang sambil dia senyum, dan senyumnya ini nggak wajar gitu teman-teman, kayak bukan senyumnya dia, cara ngomongnya juga bukan cara ngomong dia. Dia bilang, Kak Iki, kalau maghrib itu jangan langsung masuk ke rumah, tunggu dulu di depan pintu, nanti ada yang ngikutin. Gua kaget kan, hah, ada yang ngikutin? Apaan gitu kan? Saat itu gue langsung WA temen gue tuh, si Ulum itu. Pas selesai ajan maghrib dia masuk tuh. Dia masuk, gue nge-WA si Ulum. Lum, kayaknya ada yang kagak beres nih, gitu. Selesai ajan maghrib dia masuk, gue WA kayak gitu. Beberapa menit setelah itu dia langsung teriak-teriak di situ. Dan sebagainya, nangis di situ. Gue yang emang belum pernah punya pengalaman nanganin kayak gituan ya. Ulum juga belum pernah, temen gue Diki juga belum pernah, teman-temannya dia juga nggak tahu sama sekali mengenai hal itu. Akhirnya dia nangis, tiba-tiba dia ketawa, tiba-tiba dia nangis lagi dan lain sebagainya. Dan yang seramnya itu teman-teman, di situ kan gue bilang, baca ayat kursi, ayo baca ayat kursi gitu. Sambil kita bimbing semuanya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia itu baca, ngikutin sambil nangis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis, kayak gitu. Jadi orangnya itu entah dia, entah itu kakek-kakek, entah itu nenek-nenek, itu campur aduk pas baca itu. Dia sambil nangis di situ. Gue bingung sebingung-bingungnya. Orang-orang ini udah pada keluar kan, nanya-nanya kenapa itu. Akhirnya Ulum dan Diki keluar, dia minta bantuan ke masyarakat ya. Akhirnya datanglah tuh yang dikatakan orang pintar itu. Dia datang, dia ngobatin itu, dipencet lah tuh jempolnya, jempol kaki ya dipencet. Dia sejengker-jengkernya saat itu, sambil nangis, ngeronta di situ. Pas orangnya itu pergi, ini pas dia dipencet jengker-jengker ya, dia udah mulai sadar lagi, dan ketika orangnya itu pergi, ini si Mawar ini bilang ke gua, Kak Iki, dia itu bukan mau ngobatin aku katanya, dia itu mau nyakitin aku gitu. Saat itu gua nggak paham kan, kok gitu, kan dia niatnya buat ngobatin kayak gitu. Nggak lama setelah itu kemasukan lagi teman-teman. Dan ini bener-bener serem banget. Gue bilang istighfar. Dia bilang apa teman-teman? Tahu nggak? Dia istighfar, tapi dia sambil tawa. Astagfirullah. Astagfirullah. Kayak gitu teman-teman. Aduh, gue merinding. Dia itu istighfar tapi sambil tawa dengan nada cewek ya teman-teman. Gue juga nggak tahu itu apa. Itu dia kesurupan lama banget, dari abis maghrib sampai itu jam 11:30. Sampai jam 11:30. Akhirnya gue nelpon temen gue yang bisa. Nggak lama temen gue itu nyampe. Dia masih nangis di situ sambil wah. Entah itu suara kakek-kakek, ntar berganti dengan suara nenek-nenek, itu terus kayak gitu. Singkat cerita teman-teman, temen gue nyampe, dia ngambil air gitu ya, dia sholat 2 rakaat, diminumin lah tuh ke si Mawar ini. Tapi Mawarnya nggak mau buka mulut, rapet mulutnya. Dan ketika berhasil minum, ya nggak ngefek apa-apa, dia malah tawa. Kayak gitu teman. Langsung gue bingung ya saat itu. Gue nelpon lah tuh keluarganya ada di Bekasi kan. Gue kenal juga sama adenya karena gue deket kan. Namanya adenya Naili. Li, ini Mawar kayak gini. Langsung Naili itu bilang, Kak, dia punya wapakan tuh di tasnya, coba ambil gitu.
Udah, jadi ketika dia kemasukan itu dia udah megang-megang wapaknya. Jadi teman-teman ceritanya gini, awal dia punya sejarah itu, kita flashback ke belakang. Dia itu ngikut perkemahan ya yang ada di Pulau Seribu. Pas pulang dari Pulau Seribu itu dia kemasukan dan nggak ada yang bisa ngeluarin, sampai ada satu Habib yang bisa ngeluarin, dan dia dikasih bacaan itu di kertas, dikasih wapakan kayak gitu, dan dikasih bacaannya. Ketika ada yang masuk lagi, mau masuk, dia tinggal kayak gini posisinya, wapakannya ditaruh di sini dan dia baca-baca, dan itu berhasil. Tapi kali itu ketika kejadian yang sama gue itu enggak ngaruh, enggak ngefek apa-apa. Gue bilang ke Naili, enggak bisa, enggak ngefek apa-apa. Akhirnya ya udah Kak, nanti aku sama Umi ke situ. Jadi dia, Uminya sama keluarganya, ada beberapa keluarganya, sekitar jam 12:30 sampai ke kosan gua. Sebelum dia sampai kan dia masih, sebelum keluarganya sampai kan si Mawar ini masih tawa-tawa nggak jelas tuh ya. Ini serem banget. Akhirnya ini sama teman gue yang bisa, dia nelpon gurunya. Kebetulan temen gue ini ikut tarekat gitu, dia nelpon, manggilnya Abah. Bah, teman saya ada yang kemasukan gini. Kata abahnya apa? Ya udah tinggal, kayak gitu. Ya udah tinggal. Sontak gue bareng-bareng keluar dari kosan gue, ninggalin dia sendiri di dalam. Dan kata dia apa? Kaiki jangan ditinggalin. Itu pakai suara dia. Suara kedua apa? Nenek, Kaiki jangan ditinggalin. Sambil tawa teman-teman. Itu gue bingung di situ, gimana cara ngadepinnya ya teman-teman. Nah pas gue tinggalin, dan gak tega juga sih, dia nangis kayak gitu, dia berontak dan gue tinggalin. Gue sambil dengerin dari luar. Gue cuman pesen, ya udah War, baca ayat kursi aja. Udah baca ayat kursi, nggak apa-apa kok. Gue sama teman-teman di luar gitu. Akhirnya dia baca ayat kursi dan kejadian lagi kayak yang pertama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tawa lagi di situ. Dan merinding banget sumpah. Dan di situ teman-teman sekitar beberapa menit si Mawar ini manggilin gua. Kaiki, udah ini katanya, udah sadar, aku udah sadar. Dia udah pergi. Karena sebelumnya gue selalu dibohong-bohongin tuh sama si setan ya. Ntar dia ngaku udah sadar, ntar masuk lagi. Begitu terus itu berjam-jam. Gue gak percaya dong. Gue tungguin beberapa menit. Akhirnya dia, Kaiki cepetan kesini, aku iseng sendirian gitu. Akhirnya, wah ini udah dia nih. Akhirnya kita bareng-bareng masuk. Gak lama, itu jam 12:30 keluarganya sampai. Dia minta maaf ya keluarganya sama kita pada kalau udah ngerepotin dan sebagainya. Kita juga pada minta maaf nggak bisa bantu si Mawar ini, bantu yang maksimal kayak gitu. Akhirnya dia dibawa pulang ke Bekasi. Pas sampai rumah teman-teman kirain udah, tiba-tiba dia kemasukan lagi teman-teman. Dan itu kejadiannya sama seperti beberapa tahun yang lalu ketika dia kemasukan di Pulau Seribu itu katanya, jadi ibaratnya ini si Mawar ini di belakangnya udah ngantri, makhluk-makhluk di belakangnya banyak banget katanya. Dan saat itu orang-orang yang bisa dari kiai, ustadz itu udah dipanggilin dan gak ada yang bisa. Setiap orang yang datang mau ngobatin pasti ditanya dulu, udah lu mau gue bakar apa mau keluar, kayak gitu. Dan kata keluarganya apa, bilang udah ustadz dari tadi ustadz yang lain pada bilang kayak gitu semuanya, tapi nggak pada berhasil kayak gitu. Udah bakar aja bakar. Dan ini gue diceritain sama yang ngobatinnya langsung ketika beberapa hari gue ke rumahnya ya. Diobatinnya katanya ditarik, diginiin dan dibakar, terus digituin sampai ininya katanya pada merah tangan. Dan dia bilang nggak sanggup. Terus ustadz kayak gitu, beberapa ustadz nggak sanggup. Akhirnya
dia itu dibawa ke rumah sakit. Coba, dibawa ke rumah sakit dan diapain? Dibius, disuntik pingsan gitulah. Dan itu kerjanya udah pagi ya teman-teman. Itu dari dia balik kena lagi, berjam-jam lagi di rumahnya sampai pagi dia disuntik bius. Ketika gue tanya kenapa dibawa ke rumah sakit, karena katanya kalau misalnya kelamaan bisa-bisa dia itu dibawa gitu ya, ruhnya itu dibawa dan nggak bisa balik lagi gitu. Kemungkinan dia gila atau ya nauzubillah min dzalik dia meninggal kayak gitu. Nah pas di rumah sakit gue kan jengukin tuh ya, gue tanya, Mawar gimana keadaan? Alhamdulillah kak udah baikan. Gue tanya lagi, terus dianya masih ada. Dia cuma bilang apa? Dia bilang ada di depan, udah nggak usah bahas itu gitu katanya. Dan setelah beberapa minggu ya kejadian itu teman-teman, ada nenek gua beserta saudara-saudara nginep kan di rumah gua. Dan saat itu teman-teman nenek gua, jadi rumah gue itu kayak ada 2 bagian gitu ya. Ini ruangan keluarga itu, ini kayak ruang tamu gitu yang biasa gue buat video tuh yang ada tangga. Nah nenek gue tidur di sini, sebelah sini, di ruangan sebelah sini, di bawah tangga gitu ya, di dekat situ. Saat itu nenek gue tidur dan dia itu kaget luar biasa karena ketika tidur dia dikagetin sama nenek-nenek ke mukanya, kayak wah kayak gitu di mukanya persis. Jadi turun dari atas ngagetin dia, ngagetin nenek gue. Nenek gue langsung bangun dong dan istighfar. Dan beberapa saat setelah itu nenek gue cerita sama gue, Ki tadi nenek begini. Pikiran gue langsung flashback ke beberapa minggu sebelumnya. Astagfirullah, kata gue, apa mungkin gue diikutin sampai rumah gitu sama si nenek-nenek ini? Ya wallahu a'lam gitu ya. Tapi itu waktu itu nenek gue cerita, itu gue jadi parno sendiri. Ini gue rinding gue ceritanya nih. Gue parno sendiri ya, ketika nenek gue bilang kayak gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya nggak ada apa-apa kayak gitu ya. Doain aja teman-teman, mudah-mudahan ya nggak ada gangguan dari makhluk-makhluk yang kayak gitu ya. Bagi gua, bagi si Mawar ini juga keluarga, gua keluarga, juga bagi kawan-kawan semua. Dan ketika gue pengen menceritakan ini, gue kontak dia lagi dong, gue minta izin untuk menceritakan ulang. Dan gue ngobrol-ngobrol banyak, ternyata dia punya keturunan gitu, punya iga jarang dan rawan kemasukan. Ketika dia nggak kuat, dia bakalan kemasukan. Gue juga nggak paham ya dia bilangnya kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kata dia bisa ngendaliin gitu, bisa kuat. Ketika mau ada yang masuk dia bisa nahan dan fine aja sampai sekarang, alhamdulillah. Nah itu cerita pengalaman gue waktu gue semester 3 di Ciputat. Dan teman-teman pasti yang di Ciputat tahu ya, kalau misalnya dari samping sekolah Triguna tuh, dulu kan ada sekolah Triguna tuh, itu lapangan bola, itu kan ada kapuk gede tuh. Nah katanya dia kena di situ. Itu yang gue diceritain sih gitu. Ada siluman babi, ada nenek-nenek ya, dan ada makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi ini yang paling rese lah gitu, yang paling nguasain. Dan kenapa katanya ketika dia kesurupan berjam-jam itu di kosan gua nggak keluar, karena setannya katanya genit. Gue juga heran, bukan orang doang yang bisa genit, tapi setan juga bisa genit. Setannya genit, dia katanya kalau banyak orang dia malah resep gitu, godain kita mempermainkan kita kayak gitu. Dah, jadi itu kisah gue. Semoga
buat Mawar ini selalu sehat, rezekinya lancar, berkah selalu. Juga bagi orang-orang yang punya kondisi sama kayak Mawar, yang belum kuat ya, yang punya iga jarang gitulah bisa dikatakan, dan belum kuat, mudah-mudahan bisa ngatasinnya. Dan buat kita semua mudah-mudahan sehat juga di tengah pandemi ini. Dan jika kalian punya kisah-kisah mistis yang ingin kalian share di video gua, bisa DM gua aja ya ke @kialhamid. Nanti gua cantumin Instagram gua di deskripsi. Juga kalian juga bisa kirim kisah-kisah kalian ya ke email gua, nanti juga gua taruh di deskripsi. Kalau kalian misalnya jauh nggak bisa mampir ke video gua, nanti akan gua bawakan. Dari gua cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.